Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat setia dari Marwah Muslimah Center. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu, Ustazah Eva Muzlifah LCMA. Insyaallah beliau adalah ketua dari Koalisi Daiyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, ya. Mungkin sahabat Marwah melihat kerudung kita sama ya, karena beliau ketua umumnya ya, saya ketua edukasi dan kajian di Koalisi Daiyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Tentunya karena ini baru berdiri ya, Ustazah, tentunya tahun berapa dan tanggal berapa? Berdiri alhamdulillah tanggal 26 Januari 2024. Baru banget ya, 26 Januari 2024. Berarti kita baru saja 1 tahun ya, lebih ya. 1 tahun lebih lah, belum sampai 2 tahun ini. Bayi belajar berjalan ya, bayi belajar berjalan. Tentunya mohon doa dari teman-teman semua, para sahabat semua. Semoga nanti kita dengarkan kisah dan cerita serta apa yang ditujukan dalam pendirian Koalisi Daiyah ini ya dari Ustazah Eva. Kita mohon doanya agar semua program-program lancar. Tentunya kalau ketika di sana ada kata Al-Quds dan Palestina, teman-teman tahu, sahabat-sahabat tahu, concern kita adalah kepada pembebasan Palestina, kemerdekaan Palestina, karena kemerdekaan adalah hak setiap manusia. Dan kita sebagai seorang muslim sangat paham itu. Karena yang namanya merdeka sebagai hamba, ya apalagi syariat Islam, tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Memerdekakan seorang hamba dari menghamba kepada sesama manusia, jadi menghamba kepada Allah semata, Rabbnya manusia. Jiwa yang merdeka itu jiwa yang sangat bahagia ya, Ustazah Eva. Ya tentunya kalau ada yang bertanya kenapa sih kita kok concern banget, mikirin banget kemerdekaan Palestina, sebabnya apa? Silakan Ustazah Eva memperkenalkan diri kepada ya para sahabat Marwah Muslimah Center. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memang harus mempunyai perasaan peduli kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kita lihat ya baru-baru ini bahkan sebenarnya kasus yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kezaliman yang terjadi kepada mereka itu sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Tapi alhamdulillah baru mulai bisa dikatakan baru mulai booming ya masyarakat dunia dengan apa yang terjadi ya kezaliman yang terjadi kepada saudara-saudara kita di sana. Nah, kami dari Koalisi Daiyah Indonesia, perkumpulan Daiyah Indonesia yang peduli untuk memperjuangkan Palestina, yang mempunyai beberapa bidang, ada bidang kajian dan edukasi, kemudian juga kami ada bidang fundraising, ada juga bidang bidang media. Alhamdulillah ya kami ada TikTok, kemudian ada Instagram, ada Facebook. Alhamdulillah ya kami terus menyebarluaskan update-update tentang kondisi-kondisi saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Jadi untuk saudara-saudara muslimah, para perempuan yang peduli dengan Palestina bisa untuk bergabung ya bersama Koalisi Daiyah, memberikan sedikit yang bisa kepedulian yang bisa kita berikan untuk saudara kita di sana. Iya, betul. Ya, sedikit kepedulian ya. Tentunya kita inginnya banyak kepedulian ya. Karena saudara-saudara kita memerlukan banyak sekali dari kita. Bantuannya bukan cuma hanya sekedar obat ya, tapi juga terutama makanan karena kelaparan sudah sangat parah di sana. Ya, sehingga kalau mungkin teman-teman juga lihat ya, menyaksikan sendiri betapa antrian panjang untuk mendapatkan bantuan makanan. Itu banyak yang membuat pada akhirnya tergeletaknya seorang kakek tewas, wafat syahid insya Allah. Anak-anak kecil juga begitu, berjatuhan pingsan ya. Apa kita tega kita makan enak sedangkan saudara-saudara kita seiman di sana untuk mendapatkan rasa kenyang itu mustahil. Hampir 4 hari sampai 5 hari nggak ada makanan sama sekali yang masuk ke dalam perutnya. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Sekarang sudah nyaris 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih ya. Jadi tentunya dalam Koalisi Daiyah Indonesia
yang memang peduli Al-Aqsa ya, dan juga Palestina. Karena kemerdekaan Al-Aqsa, kemerdekaan Palestina berarti kemerdekaan tanah suci pertama untuk umat Islam. Yang dulu kiblatnya adalah Al-Aqsa gitu ya. Betul. Maka tujuan utamanya tentunya memberikan edukasi ya. Edukasi, kesadaran bahwasanya Palestina itu sesuatu yang harus kita pikirkan, kita bela ya, bahkan kita upayakan ya untuk apa merdeka. Kenapa? Karena kemerdekaan hak menjadi hak semua bangsa, menjadi hak setiap manusia. Tentunya di koalisi Daiyah bukan hanya Daiyah ya yang berkumpul di sana? Ya. Atau memang harus Daiyah saja? Boleh setiap muslimah dan perempuan yang peduli dengan Palestina. Tidak harus Daiyah ya. Kadang-kadang kita dengar kata, aduh Daiyah, saya harus jadi dai dulu dong gitu ya. Padahal Daiyah itu orang yang mengajak kepada kebaikan, namanya Daiyah. Ya. Da'a yad'u ya. Orang yang menyampaikan kebenaran itu dai. Ya, jadi nggak harus yang di podium ya, di mimbar tidak. Kadang-kadang kita karena keterbatasan ilmu kita ketika kita mengatakan mubalik itu yang tablik menyampaikan. Daiyah yang ngajak gitu ya. Ketika dia bisa mengajak ke jalan Allah, bukan mengejek tentunya ya, mengajak bukan mengejek, dia sudah jadi dai. Ketika dia menyampaikan balighu anni walau ayah, menyampaikan satu saja dari ayat Allah atau satu saja dari sabda Rasulullah SAW, maka dia sudah jadi mubaligh ya. Artinya ulama adalah, nah sekali lagi, daiyah, mubaligh, ulama. Kalau dengar kata ulama kita takut ya. Siapa mereka ulama ya? Ternyata ulama itu selain warasatul anbiya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Selain pewaris para nabi, maka orang-orang yang takut kepada Allah, merekalah para ulama. Mereka yang berhak disebut ulama, orang yang punya ilmu. Ketika mereka takut kepada Allah, bukan hanya kepada kekuasaan Allah SWT, tapi kepada hukum-hukum Allah, kepada kebijaksanaan Allah, takut kepada kemurkaan Allah terlebih lagi, tidak nantang-nantangin untuk tinggal di neraka walau sehari gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita butuh daiyah, kita butuh mengimpun sebuah kekuatan dari orang-orang yang takut kepada Allah, berkumpul dalam satu wadah, bersama-sama memikirkan saudara-saudara kita yang nun jauh di sana, di negeri Syam, di bumi Syam, di Palestina. Dan tentunya tidak hanya bergerak di seputar Palestina kita ya, Ustazah Eva. Kalaulah ada negara-negara lain yang di sana perempuan, anak-anak, orang tua tertindas, pasti kita akan memikirkannya juga kan? Betul sekali. Ya, jadi kita mengajak semua saudara-saudari, tidak hanya saudara-saudari untuk mengasah kepedulian terhadap Palestina. Tapi karena ini namanya koalisi Daiyah, maka khusus para muslimah, mari bergabung bersama koalisi Daiyah, ya terutama juga karena kita semua ini satu ya. Alhamdulillah Marwah Muslimah Center bekerja sama juga dengan koalisi Daiyah, bekerja sama juga dengan Adara gitu ya. Untuk apa? Ayo pikirkan bersama-sama nasib saudara-saudara kita di Palestina yang sedang terjajah, dan khususnya wanita dan anak-anak. Kita berharap semoga Allah SWT mengistiqomahkan mereka dalam menghadapi beban-beban yang berat, dan semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita juga untuk terus mau membantu mereka. Karena banyak yang udah putus asa, Ustazah Eva. Yeah. Kira-kira keputusasaan ini sehingga sekarang tidak lagi mau memboikot produk yang terafiliasi ya tentang Israel nih. Kita bicara Zionis ya, yang produk terafiliasi Zionis. Banyak yang sudah putus asa. Nggak jadi boikot, itu kira-kira kenapa? Bisa jadi kepedulian mereka kurang ya, atau pemahaman mereka tentang Palestina itu belum mendalam, sehingga akhirnya mereka belum ada keinginan yang kuat untuk memboikot ya produk-produk Zionis. Itu padahal sebenarnya itu peran terkecil ya yang bisa kita berikan buat saudara kita di sana itu. Dan itu mempunyai imbas yang sangat baik sekali sebenarnya ya, sangat potensial ya untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Gitu. Ya, walaupun mungkin banyak orang yang berpikir masa sih cuman beli satu piring doang imbasnya besar ya. Satu piring dari satu orang. Tapi kalau coba kalau orang kita seluruh lakukan dunia bersama, kan, ya. Masya Allah berjuta-juta orang, berjuta-juta piring, mungkin berjuta-juta dolar. Ya, dan bahkan mungkin beratus juta dolar, karena satu piring nggak mungkin $1 ya. Mungkin ribuan juta dolar yang akan dirasakan kerugiannya oleh pihak musuh. Dan dari sanalah kita sudah berperan untuk kemerdekaan Palestina, kiblat pertama umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diartikan, ya barang siapa yang mempersiapkan manjahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan satu peperangan walaupun dia tidak ikut di sana,
mempersiapkan, mencegah musuh bisa membeli peluru, mempersiapkan perbekalan untuk mengirim obat misalnya ke sana dan makanan. Fakot Gaza terhitung sudah berperang juga. Semoga kita dapat syafaat dari saudara-saudara kita yang sudah menjadi syahid, syuhada. Ya, mereka sudah menjadi syuhada, kita berharap dapat pahala syahidnya. Maka bantuan, doa, termasuk boykot ya, semua produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel itu merupakan satu usaha untuk ikut mendapatkan pahala dan keberkahan syahid di sana ya. Jazakillah khairan katsira Ustazah Eva atas kunjungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua aktivitas Ustazah. Amin. Dan juga semoga para sahabat Marwah Muslimah Center tergerak untuk ikut membantu saudara-saudara kita di sana. Mungkin ikut juga bergabung dengan Koalisi Daiyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina. Dan juga jangan lupa bergabung dengan program-program Marwah Muslimah Center khusus untuk Agustus ini. Di bulan kemerdekaan kita berusaha untuk membebaskan diri dari perbudakan kepada sesama hamba, menjadi semata-mata menjadi budak dan hamba Allah. Hamba, abdun ya, diartikan budak biasanya. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengikuti pelatihan pernikahan, pelatihan pranikah. Daurah munakahat, pembekalan untuk materi-materi pernikahan. Dari sebelum menikah, dari ta'aruf sampai walimah, sampai berbagi peran dalam keluarga, dan juga adab zifaf, adab malam pertama. Masya Allah, disampaikan oleh seorang ustadz ya, syekh tentunya nggak mesum lah ya. Jadi khawatir suka ada yang mengatakan, aduh kalau ada malam pertama horor dong. Enggak, jangan takut. Kita bicara dari sisi keilmuan dan dari sisi syariah. Dalil Quran dan hadis yang akan menyertai insya Allah. Selamat bergabung. Mohon maaf lahir batin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum alaikum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.